Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa. Masih tetap di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa kami kiranya Bapak Ibu kawan-kawan tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk generasi muda gereja bangsa kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu kawan-kawan, kita persiapkan segala sesuatu. Ini sudah bulan 2, kita sudah mau memasuki minggu Septuagesima. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa sengsara, ya Bapak Ibu, kawan-kawan. Jadi tetaplah setia melayani. Sesibuk apapun, Mars Sermon adalah kegiatan guru sekolah minggu yang paling utama. Berkhotbah atau tidak berkhotbah, wajib kita Mars Sermon. Bapak Ibu saudara-saudara, amanginang, mari kita Mars Sermon 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 9. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, hanya beberapa ayat ya. Tidak seperti minggu-minggu sebelumnya, lumayan panjang perikop untuk khotbah sekolah minggu. Nah, akadongan, kalau kita baca Alkitab kita, jelas judul dari perikop ini di Alkitab, yaitu tentang perselisihan. Nah, jelas memang latar belakang perikop ini adalah di Korintus telah terjadi pengelompokan. Saya dari golongan Apolos, saya golongan dari Paulus, dan lain sebagainya. Karena ajaran-ajaran yang mereka terima dari Apolos, dari Paulus, ya, sehingga mereka akhirnya membuat pengelompokan, kan begitu. Saya murid si ini, saya murid si ini. Jadi akhirnya ada perselisihan, ada benturan, ada kesalahpahaman, ada ya semacam apalah dibilangnya, perselisihan lah atau pertengkaran di antara jemaat Tuhan di Korintus. Nah, lalu apa yang mau kita khotbahkan dari perikop ini untuk sekolah minggu, untuk anak-anak Bapak Ibu? Ya. Nah, akadongan dalam dunia anak-anak, bagaimana kita menjelaskan perikop ini? Bagaimana kita menjelaskan bahwasanya ada perbedaan di antara mereka? Nah, amanginang, bagi yang bisa, ya, yang sudah lengkap fasilitas pelayanan kita boleh men-share, ya, atau mencari ilustrasi atau video-video singkat yang berkaitan dengan perselisihan, yang pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka adalah saudara. Nah, tekanan dari ayat 4 sampai 9, penulis kitab Korintus ingin mengatakan bahwa walaupun mereka berkata saya murid Paulus, saya murid Apolos, tetapi mereka adalah saudara. Mereka adalah pengikut Kristus. Nah, jadi yang pertama, ya, jangan sampai ada perbedaan-perbedaan, pengelompokan, gap-gap di anak sekolah minggu kita. Ya, nggak kawan kita itu, kan begitu. Nggak teman kita itu, kan begitu. Nggak mau menemani kawannya. Ya, karena mungkin kawannya ini ya misal ya tidak terlalu bagaimana ya ekonomi keluarganya sehingga dijauhi, tanda kutip, karena mungkin miskin ya orang tuanya, dia tidak bisa beli jajan sehingga dijauhi ya, sehingga tidak ditemani. Nah, itulah dalam ruang lingkup kehidupan anak-anak. Nah, kita mau menekankan bahwa
Jangan sampai anak-anak kita memiliki pemahaman yang seperti itu. Tidak mau berkawan dengan temannya karena mungkin ya ada sedikit perbedaan, mungkin karena difabel begitu ya, karena dilihatnya temannya ini miskin, dilihatnya temannya ini jorok, atau bagaimanalah situasi kehidupan temannya ini, sehingga tidak ditemani, tidak dikawani, ya, mengenangnya. Nah, di sini tadi sudah jelas dikatakan oleh penulis kitab Korintus, yang terpenting bukan ini, tetapi Allah yang memberkati tanaman itu. Ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, Allah yang memberkati. Nah, maka kita semua adalah saudara-saudara. Kita semua adalah sahabat, teman. Kalaupun berbeda warna kulit, berbeda rambut, ya, berbeda hidung, tangan, dan lain sebagainya, tetapi kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan tidak seharusnya kita menjauhi teman-teman kita, membuat pembedaan, ya, bahkan memusuhi teman kita. Ya, mengenangnya. Nah, mungkin di cara yang lain kita bisa menjelaskan, mengenang, kita bisa membuat sebuah kerja kelompok di antara mereka, ya. Kita bisa membuat kerja kelompok, misalnya dibagi 4 orang, ya, kita boleh mengambil apa itu, apa sih namanya itu, ya, kayu-kayu es krim itu, sticknya apa ya, tahap itu, ya. Kita boleh membeli dan membuat beberapa kelompok anak-anak kita, teman-teman kita, dan menyusun stick ini, atau mungkin kita bisa memberikan informasi kepada WA Group supaya anak sekolah minggu kita membawa stick es krim hari Minggu, kan begitu. Nah, kita boleh membuat mereka bereksperimen, membangun sebuah bangunan dari stick itu, membangun kotak-kotak, bagaimana supaya bisa cepat selesai. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan, tidak perlu siapa tadi yang lebih apa dan lain sebagainya, tetapi mereka adalah satu kelompok yang harus menyelesaikan pekerjaan itu secara bersama-sama. Nah, mengenang, selamat menggumuli firman Tuhan. Intinya adalah mereka satu, mereka saudara, kita sahabat, tidak peduli apa warna kulit, apa latar belakang kehidupan, dari mana mereka berasal. Selamat bercermin kepada firman Tuhan. Jangan lupa persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kita. Salam Sunda Deisis. God bless you non-stop.